Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin Abraha Habasyah sedang menyerang untuk menghancurkan Ka'bah. Namun upaya itu digagalkan sekawanan burung ababil dengan menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Nabi Muhammad lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah lahir. Setelah berusia 6 tahun, ibundanya Aminah juga wafat. Nabi Muhammad kemudian diasuh kakeknya, Abdul Muthalib. Umur sang kakek juga hanya sebentar, yaitu 2 tahun setelah mengasuh Nabi Muhammad. Abdul Muthalib meninggal. Rasul berumur 8 tahun saat itu, selanjutnya diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Kendati hidup dengan keadaan fakir, Abu Thalib dikenal sebagai orang yang dermawan. Keadaan itu membuat Nabi hidup dalam keprihatinan, sehingga membentuk karakter dan jiwanya. Dalam kisahnya, Nabi Muhammad semasa remaja sempat bekerja sebagai penggembala kambing, hingga kemudian ikut berdagang bersama pamannya. Karena sifat mulianya, Rasulullah bisa dikenal luas dan akhirnya menikah dengan Khadijah, seorang janda kaya raya di Mekah. Suatu hari, Abu Thalib ingin berdagang ke negeri Syam. Pada saat itu, Muhammad masih berusia 12 tahun, masih terlalu kecil untuk diajak berdagang. Oleh karena itu, Abu Thalib memutuskan untuk berangkat sendiri tanpa Nabi Muhammad. Tapi Abu Thalib merasa sangat berat hati untuk berjauhan dan meninggalkan keponakannya. Ketika rombongan Quraisy telah siap untuk berangkat, Abu Thalib masih mondar-mandir, ragu terhadap keputusan yang telah ia ambil. Abu Thalib pun duduk sambil melihat Muhammad kecil. Tanpa diduga, Muhammad datang menghampiri Abu Thalib serta duduk di pangkuannya. Abu Thalib merasa terharu dan akhirnya ia berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu, dan kamu harus selalu berdampingan denganku untuk selamanya." Muhammad pun merasa sangat gembira dan langsung bergegas ke biliknya untuk berkemas dan menata perbekalan yang dibutuhkan nantinya. Setelah itu, beliau menunggang kendaraan dan duduk di belakang pamannya tercinta. Ketika berhenti untuk melepaskan lelah, beristirahat sejenak, tiba-tiba seorang rahib keluar dari peristirahatannya. Sebelumnya, setiap kali Abu Thalib dan rombongan melewati persinggahan, ia tidak pernah keluar. Rahib mendatangi rombongan Quraisy, Abu Thalib dan juga Muhammad kecil. Tiba-tiba ia mengambil tangan Muhammad dan mengatakan, "Inilah penghulu alam semesta. Inilah utusan Rob alam semesta. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta. Sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik menuju padang bukit, tidak ada satupun dari bebatuan dan pohon-pohon melainkan bersujud kepadanya. Dan mereka tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi. Dialah nabi yang lama dinanti." Lalu seorang Quraisy yang ada dalam pendapa sang rahib bertanya apa artinya semua itu. Rahib menjawab, "Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan di pundaknya, yang mirip buah apel." Tak lama kemudian, Nabi Muhammad beserta rombongan Quraisy yang lain dijamu oleh sang rahib. Telah disiapkan berbagai macam hidangan makanan dan minuman untuk menghilangkan rasa lapar dan haus selama perjalanan. Rombongan Quraisy pun tidak menyia-nyiakan jamuan makan yang diberikan. Bahkan sang rahib juga membuatkan makanan untuk perbekalan rombongan untuk dimakan selama perjalanan. Ketika Nabi Muhammad berjalan, selain dinaungi awan, pohon yang sebelumnya menaungi orang Quraisy di tempat duduknya, tiba-tiba saja pohon-pohon itu beralih menaungi Muhammad. Semua orang dibuat takjub dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Padahal mereka belum pernah sekalipun melihat kejadian aneh seperti itu.
Sejak dalam kandungan, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar mengalahkan sinar bulan. Bahkan ketika diasuh Halimah, ibu yang menyusui Nabi, banyak keberuntungan yang didapat, seperti suburnya lahan dan gemuk-gemuknya kambing Halimah, padahal tadinya gersang dan kering. Ketika melakukan diam diri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur, Nabi mendapatkan wahyu pertama yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu pertama dari Allah SWT pada 17 Ramadan. Saat itu Nabi merasakan ketakutan luar biasa, sehingga langsung pulang ke rumahnya. Badan Nabi gemetar dan meminta untuk diselimuti oleh sang istri, Khadijah. Nabi menceritakan apa yang dialaminya kepada Khadijah. Saat itu usia Nabi 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar Al-Siddiq, Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Talib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah yang memerintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Pada tahun pertama melakukan hijrah ke Madinah, Rasulullah beserta para pengikutnya kaum muhajiri, yaitu orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mengalami kesusahan secara ekonomi di tempat baru itu. Hal ini dikarenakan selain memang tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan, semua harta benda dan kekayaan yang dimiliki juga ditinggal di Mekah. Ketika kondisi kaum muslimin secara bertahap mulai sejahtera, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi kadli di Yaman. Rasul memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat. Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian. Oleh sebab itu, zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Zakat juga harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat muslim. Pada tahun ke-11 kenabian Muhammad, terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan, karena istrinya, Khadijah, wafat dan pamannya Abu Talib juga wafat pada tahun tersebut. Tak berselang lama dari peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang disebut dengan Isra. Selanjutnya, Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut sebagai Miraj. Disinilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Ketika Nabi Muhammad wafat, duka itu menyelimuti umat Islam di Madinah pada 12 Rabiul, awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Rasulullah wafat di pangkuan istrinya Aisyah. Abu Bakar kemudian memberikan isyarat kepada semua orang yang ada di sekitar rumah Rasulullah bahwa dia akan bicara. Saudara-saudara sekalian, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah selalu hidup dan tidak akan pernah mati, kata Abu Bakar. Nabi Muhammad meninggal dunia pada usia 63 tahun lebih 4 hari atau 62 tahun dalam perhitungan kalender Masehi. Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.